Hey ho pop gengs. Dalam video kali ini aku akan menggambarkan bagaimana perubahan nasib beberapa wilayah yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, lalu berpindah kepemilikan. Kita juga akan mempelajari bersama bagaimana kekuatan geopolitik dan dinamika global memainkan peran penting dalam perubahan itu, sekaligus alasan dibalik perpisahannya dengan Indonesia. Pertama adalah Sipadan dan Ligitan yang sempat menghadirkan sengketa wilayah antara Indonesia dan negara tetangganya, Malaysia. Dua pulau ini berada di Selat Makassar. Pulau Sipadan sendiri berada di sebelah utara Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Dan Ligitan terletak 34 km dari Pulau Sebatik, pulau yang berada di dua negara secara administrasi. Kedua pulau ini selalu disandingkan jika menyebut sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Disebut sengketa Sipadan dan Ligitan. Perseteruan yang melibatkan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, ternyata masing-masing negara memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Secara geografis, memang dekat dari kedua negara, baik Indonesia maupun Malaysia. Hingga akhirnya kedua negara memutuskan bahwa Sipadan dan Ligitan berstatus status quo. Hanya saja dalam kondisi seperti ini, pihak Malaysia melakukan pembangunan fasilitas pariwisata di kedua pulau ini. Itu terjadi karena kesalahpahaman di benak masing-masing. Bahwa Malaysia, status quo itu berarti Sipadan Ligitan tetap berada dalam wilayah administrasi mereka sampai sengketa terselesaikan. Sedangkan bagi Indonesia, status quo ini berarti tidak boleh diduduki oleh kedua belah pihak sampai sengketa terselesaikan. Hingga akhirnya, pada tahun 1998, sengketa ini dibawa ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice yang disingkat ICJ. 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan bahwa Pulau Sipadan Ligitan adalah bagian dari Malaysia. Setelah Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Keputusan ini bukan hanya mengandalkan batas wilayah maritim, tapi juga didasarkan pada pendudukan awal, di mana pulau ini lebih dulu diduduki oleh Inggris. Sedangkan Indonesia saat mendeklarasikan kemerdekaannya, memasukkan semua wilayah berdasarkan jejak pendudukan Hindia Belanda. Sekarang setelah berpisah dari Indonesia, kedua pulau ini mengalami banyak perbedaan. Dahulu menjadi salah satu pulau tak berpenghuni, sekarang telah menjadi destinasi bahari yang ramai di Malaysia. Bahkan, menjadi salah satu tempat menyelam terbaik di dunia dengan 12 titik penyelaman. Di antaranya adalah titik Barakuda. Di Sipadan sendiri telah terbangun beberapa resort mewah. Pulau ini berubah menjadi serupa Maladewa. Ligitan yang berada jauh di utara membuatnya kurang diminati. Apalagi seluruh fasilitas yang menarik bagi wisatawan pusatnya itu berada di Sipadan. Meski begitu, kedua pulau saat ini dihuni oleh warga Malaysia. Potensi kedua pulau ini sejak dulu memang banyak dilirik. Selain menjadi pulau dengan panorama bahari yang memukau, kedua pulau juga menjadi tempat para penyu bereproduksi. Perairannya dipenuhi hewan-hewan laut yang langka dan terumbu karangnya terjaga dengan baik. Ya, meski pariwisata mungkin saja akan menjadi salah satu penyebab semuanya itu akan hilang. Pemerintah sempat mendapatkan kecaman dari banyak pihak saat kedua pulau ini menjadi milik Malaysia. Sangat berbeda ketika ada kabar bahwa Indonesia mendapatkan tambahan pulau baru yang luasnya 2.000 kali lipat dari Pulau Sipadan Ligitan. Tak ada gambaran rinci tentang pulau baru yang berada di Aceh Barat itu. Tapi, mengutip Sindonews, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, pada 2017 lalu, Indonesia secara resmi melaporkan 2.590 pulau bernama ke PBB, sehingga pulau bernama di Indonesia bertambah menjadi 16.056 pulau. Salah satu bekas wilayah Indonesia yang sangat berbeda saat berpisah adalah Timor Leste. Pasalnya, tidak melalui sengketa dengan negara lain. Wilayah itu kini malah berdiri menjadi negara sendiri. Timor Leste dulunya bernama Timor Timur, sebuah negara pulau di Asia Tenggara. Portugis datang ke Timor Timur pada abad ke-16,
melakukan pendudukan dan mempopulerkan nama Timor Portugis hingga tanggal 28 November 1975 saat Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah itu. 9 hari kemudian, Indonesia menganeksasi dan menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Sejak itu, pendudukan Indonesia menghasilkan konflik yang berkepanjangan antara Fretilin dengan militer Indonesia. Hingga tanggal 30 Agustus 1999, dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Timur diorganisir militer Indonesia melakukan taktik militer bernama Bumi Hangus, di mana segala hal yang berguna untuk musuh akan dihancurkan. Dalam taktik ini, sekitar 1.400 rakyat Timor Timur terbunuh oleh milisi. Tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur atau Interfat dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Timor Timur diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia tanggal 20 Mei 2002. Sebagai sebuah negara yang baru terbentuk dan baru saja lepas dari konflik, Timor Leste masih tertatih-tatih dalam pembangunannya. Sampai salah satu warga menginisiasi untuk membangun sekolah tingkat SD. Akses pendidikan pun tidak merata, dan beberapa pemuda dalam wawancara dengan Mata Najwa mengaku bahwa salah satu hal baik yang diwariskan oleh penduduk Indonesia adalah kewajiban belajar dari tingkat SD sampai SMA. Salah satu faktornya adalah tingkat kemiskinan yang belum bisa diatasi, yang juga bisa dilihat dari kasus gizi buruk yang tidak mengurang secara signifikan pun di bidang ketahanan pangan. Tapi untuk kesehatan, Timor Leste mulai berkembang. Sebuah penelitian oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia yang mengatakan bahwa pada tahun 2018, Timor Leste tidak memiliki lagi kasus malaria. Pada tahun 2002, kami hanya memiliki 19 dokter. Tapi saat ini, mereka telah memiliki lebih dari 1.000 dokter. Aliran listrik di negara ini juga telah 24 jam. Australia ikut membantu untuk meningkatkan konektivitas dengan mendatangkan kabel bawah laut. Sebelumnya mereka telah memiliki fiber optik di seluruh negeri. Dan yang paling kentara setelah mereka merdeka adalah tidak ada lagi kekerasan yang selalu jadi momok bagi warga. Meski bahasa Indonesia masih digunakan dan banyak pemuda yang bermimpi ingin berkuliah di Indonesia. Tapi mereka tidak ada rasa sesal telah berpisah atau ingin pindah negara seperti di banyak judul clickbait media. Ada satu pulau yang kini menjadi distrik tersendiri setelah mekar dari Dili. Namanya Atauro. Pulau ini cukup terkenal dengan panoramanya yang cantik. Jaraknya cukup dekat dengan Provinsi Maluku. Dalam bahasa Indonesia, Atauro berarti kambing, yang juga terlihat di logo atau bendera wilayahnya. Orang-orang Indonesia yang dekat dari pulau ini pun masih menyebutnya dengan sebutan Pulau Kambing. Pulau yang memang warganya banyak memelihara kambing.